mungkin gini deh. Terlalu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Jadi kita jumpa lagi nih di Tech Talk kita setiap 2 pekan sekali di sekolahmu. Untuk kali ini insya Allah aku mau bawa tentang, ya sebenarnya nggak teknologi-teknologi banget, tetapi ya penting lah untuk kita selalu mengingat permasalahan guideline dalam berkomunikasi, apalagi kita itu kan timnya itu adalah fully remote, di mana ya bisa dibilang pasti beda sama kalau ketemuan langsung. Nah, ya tentunya... Sorry, Mas, belum muncul screen-nya. Belum muncul nih? Belum. Sorry, Mas. Kenapa ya? Can share your screen, dia bilang. Waduh. Kayaknya mesti restart Chrome-nya dulu deh. Di close dulu Chrome-nya, permission-nya ditambahin, terus di share screen. Udah sih. Udah, Tadi ya? juga udah beberapa kali meeting gini terus nih, kita share tab aja deh. Kalau tab bisa. Oh ya. Kelihatan ya? Nah, kelihatan, Mas. Oke, jadi langsung aja. Sebenarnya topik kita kali ini nggak terlalu teknologi banget, tetapi ya bisa dibilang penting lah untuk kita untuk selalu ingat tentang guideline dalam berkomunikasi di tim kita, terutama apalagi tim kita itu kan sebenarnya fully remote gitu ya. Ya walaupun ya kalau mau datang ke kantor ya monggo-monggo aja, tetapi secara in general kita itu adalah a remote team environment. Nah, tentang masalah remote team ini, ya tentunya kita mostly relies on text communication, kita komunikasi via Telegram, which is text, ada yang juga via Slack, text, WhatsApp, text, terus juga misalnya MR review, itu juga text. Nah, masalahnya kalau text itu kan dia nggak punya, nggak punya nada gitu, jadi sering kali disalahfahami gitu ya, tergantung dari mood pembacanya. Kalau misalnya mood pembacanya lagi happy ya mungkin dia bacanya oke, ini asik-asik aja gitu di bawahnya. Tapi kalau misalnya salah ya mungkin lagi ya macam-macam lah, moodnya lagi berantakan, kerjaan lagi nggak beres, deadline bentar lagi udah kelar, udah jam malam juga. Nah, yang kayak gini kadang-kadang ketika kita kirim pesan sebenarnya pesannya kayak gimana, tetapi bisa disalahpahami atau ya bikin baperan lah ceritanya. Terus kita juga di dalam remote team itu kan otomatis ya karena kita nggak ketemu secara fisik, ada rasa disconnected lah. Kayaknya ya dalam artian ya mungkin ya bisa dibilang kayak kurang perhatian atau kayak gimana. Ya bedalah sama ketemu langsung. Dan terakhir kita semua kan komunikasi itu untuk accomplish common goals antara semua squad, tribe dan segala macam untuk pendidikan yang lebih baik. Nah, ini salah satu buah dari komunikasi secara teks nih, yang viral si Gojek gitu. Gojeknya bilang saya tunggu di dekat bak sampah ya. Ya terus kata usernya, udah masuk ke dalam aja bisa nggak Pak? Ya, Gojeknya bilang ya ke bak sampahnya. Ini sih kocak banget. Dan ini nggak mungkin terjadi kalau misalnya mereka ketemu langsung. Nah ini salah satu bisa dibilang keadaan-keadaan yang sangat mungkin terjadi karena berbicaranya itu pakai atau via teks. Nah, yang pertama, yang paling penting itu dalam kita komunikasi dalam remote team itu say thank you. Jadi apapun itu, walaupun nggak ada sama sekali sebab untuk say thank you, terus kita say thank you, itu nggak ada masalah. Jadi excessive thank you is always good. Nggak perlu ragu, nggak perlu gimana-gimana, bahkan yang menurut pendapatku pribadi, kalau kita say thank you, oftentimes it always brings positive vibes gitu ya. Dan ini menurutku salah satu tips yang oke banget, yang dikemukakan dari ya banyaklah remote company, remote first company, bahwa say thank you all the time. Nah, dan ini ya kita bisa lihat gitu, ini di grupnya front end, ya Jaluk ngomong thank you, terus baru abis Jaluk ngomong thank you, Indra ngomong thank you, terus di akhir-akhir ya gue ngomong thank you. Dan yang kayak gini walaupun sebenarnya nggak ada apa-apa gitu kan,
Cuman ya it's always good gitu. Ketika kita berkomunikasi yang seperti ini dengan adanya thank you di mana-mana, tentunya itu akan bikin positif good vibes lah di grup kita. Apalagi kita tuh nggak ketemu, ya kan? Dan kalau nggak ketemu itu building good vibes in our team itu penting banget. Dan yang kedua ya karena memang kita remote ya, untuk showing appreciation to someone else itu harus lebih dipertekankan gitu, karena kan beda kalau ketemu langsung kan ada senyum gitu, walaupun nggak pakai thank you tapi cuma dikasih senyum doang kita udah ngerasa oh ya oke, I feel appreciated with that. Tapi kalau misalnya tanpa senyum, udah nggak ada senyum, nggak ada apa segala macam, terus nggak ada thank you juga, nah itu kadang-kadang ya itulah kayaknya aduh kok gini ya, kok kayaknya gue kurang diapresiasi atau kayak gimana. Jadi show appreciation itu all the time dengan saying thank you, itu it's always good. Dan yang ketiga tentunya dengan saying thank you ini kita build relationship ya, walaupun sebenarnya ini kita remote company dan ada mungkin satu dengan yang lain itu sampai sekarang udah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun itu nggak pernah ketemu, tetapi dengan adanya teks atau cara komunikasi yang baik, itu ada relationship, ada attachment-nya antara satu dengan yang lain, dan itu penting banget untuk tim productivity. Jadi yang pertama tipsnya itu adalah excessive thank you. Terus yang kedua, jangan lupa untuk tulis tolong atau please ya, karena ini salah satu contohnya gitu. Ya alhamdulillah ya, kalau gue nyari contoh ini udah gue grup front end aja dan gampang gitu nemuinnya. Jadi yang kayak minta tolong atau say please, nah ini penting gitu, karena ya selain itu build positive vibes dalam tim, kita juga nggak suka gitu kalau misalnya tona nada dari tulisan kita itu kayaknya bossy gitu, sampai-sampai kita mikir gila nih kantor apa militer sih, nggak ada tolongnya, nggak ada please, ya semuanya cuma suruh A itu, deal ini ya, deal itu ya, ini ya, itu ya, ini belum, ini kenapa, ini akhirnya nggak ada tolong, nggak ada please, orang tuh kayak apa ya, kayak nggak ramah dan bisa jadi kayak cuma suruhan gitu, dan yang kayak gini udah outdated banget ya, dan kita tuh lebih ya kita nggak suka lah kalau misalnya dibosi kayak gitu kan, ya gue nggak suka, dan gue yakin juga banyak teman-teman di sekolahmu di sini juga yang nggak suka yang ketika tona nada dari tulisan-tulisannya itu bosi banget. Dan kalau memang udah bosi, biasanya relationship-nya itu akan jadi renggang, dan kalau udah renggang ya otomatis nanti productivity-nya itu juga akan turun sih. Sehingga say the magic word always. Oke, nah, terus yang ketiga juga tipsnya itu adalah feel a bit unsure when sounding your opinion. Nah ini ya sebenarnya ini teknik aja gitu sih, supaya nggak terkesan terlalu kasar atau nggak terlalu straightforward. Nah di sini ada beberapa hal yang mungkin kita bisa perhatiin. Ya sebenarnya di sini banyak teman-teman yang udah paham, cuma yang nggak apa-apa kita review bareng-bareng lagi. Yang pertama kayak misalnya kita pakai kayaknya when you have a better solution. Jadi kalau misalnya kita ada opini kita dan kita ingin sounding ke orang lain atau di tengah-tengah tim lagi grooming atau segala macam, sebelum kita sounding opini kita pakai Mas, Mbak, kayaknya kalau kayak begini lebih bagus nggak sih gitu, atau enggak yang kedua kalau menurut gue misalnya kita lagi ada yang nggak setuju, jadi setelah misalnya ada si siapa gitu habis sounding his opinion terus kita nggak setuju, kita jangan nyalain, tapi justru kita bilang kalau menurut gue ya kayaknya bakalan begini-gini lebih baik deh. Atau juga yang ketiga itu kita pura-pura nanya gitu, padahal kita udah tahu gitu bahwa yang disampaikan itu adalah salah. Cuma orang itu kan kalau langsung di pointing kesalahannya, lo salah lo bro, yang kayak begitu nggak bagus, sopan dan kurang positif gitu vibe-nya. Nah, kita langsung pura-pura nanya aja, Mas, bukannya yang kayak begini lebih bagus ya? Atau bukannya kalau kayak begini gimana? Nah, yang kayak begitu, atau bahkan kalau kita memang mau nyuruh, terus dirubah suruhannya itu pakai nada tanya, nah yang seperti itu juga oke.
Dan ya kayak gini sebenarnya teknik aja gimana caranya sounding our opinion baik lewat tulisan. Ya kalau lewat tulisan itu terkesan lebih nggak bosi dan positif vibe-nya itu bisa lebih terasa. Dan terakhir kalau emang kita benar-benar mau nyuruh, please taruh kata-kata you at the end of your comment. Nah, ini salah satu contohnya gitu ya, kayak gue pura-pura nanya, Indra ini lebih aman taruh di mounted nggak ya? Gitu. Soalnya gini. Dan Indra, ini semuanya unscripted ya teman-teman. Ini cuma langsung screenshot terus aku taruh di sini. Jadi unscripted, bukan mau ngomongin ini terus aku nyuruh teman-teman di FE untuk nulis yang kayak gini, enggak. Ini unscripted semua. Jadi aku pura-pura nanya gitu, lebih aman ditaruh di mounted nggak Aditya? Gitu. Soalnya gini loh. Gitu. Indra bales, kalau menurut saya sama aja sih Mas. Kayak gini, jadi komponennya bla 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 dan segala macam. Nah ini jadi di sini nggak ada yang saling menyalahkan, nggak, ketika dijawab pun Indra juga nggak menyalahkan yang apa aku sounding, dan nggak ada apa I'm better than you gitu. Yang kayak gitu kita coba avoid walaupun lewat tulisan, tetapi tetap kesan ramah dan positif vibe-nya itu bisa. Tujuannya ini adalah selain building relationship, ya karena kita di sini kerja bareng, tetapi juga kita mau productivity itu dalam tim terus terjaga. Nah ini juga salah satu chatan di mana bolak-balik ditanya nih, ini. Nah yang kalau kayak gini, kayaknya kan nggak bisa itu, ya langsung aja kita bilang, kita call aja yuk, gitu. Dibandingkan kalau misalnya kita nyuruh, langsung aja, kayak nadanya itu kalau nyuruh itu kan kayak gimana ya, call aja deh, lo buat jimitnya ya, atau yang kayak begitu, kesannya udah nggak sopan dan kayaknya nggak ada respect antara satu dengan yang lain. Jadi kadang-kadang kata-kata you itu bahkan seringkali kalau ditambahin di tulisan itu lebih menekankan positif vibe-nya yang apa yang kita tulis. Nah, terus juga tips berikutnya ya, karena kita banyak tulisan teks, please ya sebenarnya the devil in the details gitu ya, kalau misalnya tulisan gitu. Beda sama kalau misalnya kita lagi ngomong, itu udah ada walaupun tak tertulis, tapi kita bisa lihat dari body language-nya apa segala macam. Oh dia tuh lagi bete, dia nih lagi excited, dia nih lagi gini segala macam. Tapi kalau ditulisan kan enggak. Sehingga kalau kita memang mau ada guidelines atau misalnya PRD mungkin, nah yang seperti ini biasanya teman-teman Scrum Master sama Product Manager lebih paham lah daripada gue. Nah di sini put in the details itu penting banget dalam sebuah remote team, supaya apa? Supaya berasumsi itu ya mending kalau asumsinya benar, kalau salah gimana? Atau misalnya confusion yang ya kebingungan atau misalnya misunderstanding itu bisa kita avoid lah. Nah, ini salah satu juga ya di mana ya kadang-kadang kalau kita misalnya nyuruh apa atau mau instruksi Gojek gitu atau ojol harus detail banget. Nah, di sini si usernya juga bilang, Pak, rumah saya di balai pertemuan RT RW lurus dikit, nggak usah nanya tetangga saya, Pak, saya benci dengan semua tetangga saya. Nah, ini udah detail banget. Yang kayak begini ya pasti ketika diterima sangat jarang ada miskonsepsi di situ atau misunderstanding di situ. Jadi the details in the writing is important. Oke, terus juga please jangan bohong walaupun kita itu nggak dalam satu atap, dalam satu kantor gitu. Artinya kalau misalnya mau ngebohong itu kan ya gampang aja kita kalau mau ngebohong kan, misalnya kita lagi terus kita bohong gitu ya, susah gitu sebenarnya kan ketahuan, tapi please yang kayak gini dihindari banget ya, karena kalau misalnya udah ketahuan pakai ada jejak ke digitalnya, nah yang seperti itu bikin trust issue antara satu ya dengan yang lain itu bakalan ada gesekan lah, atau jadi nggak percaya, atau jadi ada ya namanya orang udah pernah bohong dan ketahuan, yang kayak begitu ya nggak bagus ya dalam komunikasi di tim, dan juga bakalan ngaruh banget di productivity ke depan harinya. Kayak misalnya tolong di cancel aja ya Mbak, saya mau sholat Jumat. Kata Gojeknya ini kan hari Sabtu Pak. Yang kayak gini salah satu contoh gitu ya, tetapi please dari teman-teman walaupun kita kerja remote dan nggak dalam satu kantor,
yang ya sebenarnya kalau kesempatan untuk bohong itu gampang dan ya susah lah, kalau ketahuan pun orang juga mau negornya juga mungkin kayak gimana, tapi honest communication it's a must sih, in my humble opinion. Terus yang terakhir juga jangan terlalu kaku banget lah, taruhlah ada humor-humor dikit lah dalam teksnya kita, dalam cara kita berbicara dengan orang lain. Yang seperti ini it's always good lah. Humor itu apapun keadaannya ya selama ya jangan kayak kemarin gitu ya, Will Smith sama Chris Rock gitu ya, humornya menyinggung banget, tetapi in general humor is always good. Ya kayak gini, kayak tadi lanjutan dari MR-nya. Jadi aku habis ngasih masukan, terus Indra juga langsung nggak setuju dengan masukanku, ada yang setuju, terus kemudian setelah aku ngasih semuanya review, terus aku bilang, komen dikit ya Indra, terus jawab dikit ya Mas. Ya setelah itu ya udah aku bilang approve dikit ya. Yang kayak gini-gini ya sebenarnya walaupun nggak bikin kita ngakak, nggak sih, kita nggak ngakak sih membaca ini, cuma at least di situ ada positive vibes yang bisa kita rasain, sehingga interaksi kita dengan tim dengan yang lain itu ada rasanya gitu, ada maknanya, dan ini penting banget ya karena kita satu tim sama-sama ngejar common goals. Ya mudah-mudahan dengan beberapa tips yang disampaikan ini ya ada gunanya lah bagi yang udah pernah atau yang udah paham atau yang bahkan lebih paham, ya bisa dibilang sebagai review. Bagi yang baru tahu ya mudah-mudahan ini bisa jadi ya masukan supaya kita bisa lebih berkomunikasi lebih baik lagi, lebih positif vibe-nya itu bisa lebih terasa, dan mudah-mudahan ada relationship yang bisa sama-sama kita bangun di dalam sekolahmu ini. Paling dari aku itu aja teman-teman, kalau ada yang mau ditanyain silakan. Tepuk tangan dulu buat Mas Fadil. Iya, ada yang mau ditanyain nggak teman-teman atau mau curhat? Ya nih, bos gua nggak enak nih nyuruh-nyuruh doang nih. Mungkin Ijul mau ngomong? Atau ada yang mau nanya tentang materi Mbak Alif tadi? Masih boleh kok. Ijul tadi mau curhat katanya. Boleh Ijul? Atau Indra, kan tadi chat lo sering dimunculin, Indra. Ayo Indra. Takut salah ucap dia, Mas. Masih banyak waktunya nih, masih ada 15 menitan. Nah, boleh Mas Reja. Monggo Mas. Ini kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya duluan nih. Oke, jadi thank you banget tadi presentasinya dari Mas Fadil, dari Alif juga, insightful banget, bagus banget buat kita saling request gitu ya, ada knowledge baru nih yang bisa kita dapetin di sore ini. Mungkin mau nanya dulu ke Alif kali tadi ya. Tadi kan ada beberapa matrix tuh yang tadi Alif juga sempat share juga, ada 4 lah gitu ya. Nah, kalau dari 4 tadi, menurut Alif sendiri yang kira-kira paling cocok dan paling pas kita implement di sekolahmu yang mana sih, dan kira-kira kenapa tuh Alif? Halo Mas. Ini sesiku udah nggak ada loh Mas harusnya. Gara-gara Mas Fadil udah cepetan selesai ya. Jawabnya pelan-pelan aja, Lip. Masih panjang waktunya. Ya, jadi ini Mas, thank you Mas Eva. Jadi kalau misalnya apa yang paling sesuai ya, kalau 4 itu sebenarnya karena kita pakai sprint kan di sini, itu menurutku lebih pas ketika kita menghitungnya pakai cycle time. Itu karena kan selain reportnya juga lebih mudah didapetin nih, di Jira juga udah ada. Selain itu memang insight yang didapetin juga emang udah sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolahmu, karena kan kita ngukurnya dari sisi masuk backlog sampai done dengan komponennya lewat status story atau isunya, dan yang kedua lewat dari perpindahan talent assignee kayak gitu. Itu sih Mas kalau jawaban saat ini ya. Tapi kalau misalnya di riset lebih lanjut ada perubahan atau variabel lainnya kan juga memungkinkan untuk perpindahan jawaban. Itu aja. Gimana? Oke, thank you Alif ya. Saya sebenarnya mau nanya lagi, cuman ntar aja kita di belakang aja Alif. Ini buat mancing dulu nih biar teman-teman pada nanya nih. Ayo dong teman-teman nanya dong. Ayo, katanya Edo mau nanya, Dok.
Nah, beneran. Ya, beneran. Gue ngasal. Elsa ya. Jadi buat Alif sih, aku pengen tanya tuh. Dulu sih pernah dapat case. Jadi di kantor sebelumnya kan juga pakai hitung-hitungan cycle time, pakai git frame. Jadi itu banyak tuh yang ngerasa nggak nyaman dengan diukur kayak gitu. Jadi ngerasa kayak, wah, aku ternyata lebih jelek ya dari si dia. Aku ternyata lebih bagus dari si dia. Jadi ada kayak perasaan apa ya, lebih hebat, lebih jelek. Itu kalau dari Alif gimana, Alif? Apa solusinya atau ada pendapatkah terkait matriks pengukuran measurement ini? Jadi banyak sih dulu yang curhat kayak gitu, Alif, di sana. Gitu. BTW thank you Mbak Ais udah menyuarakan Mas Edo ini kita di kantor dulu Mas. Iya. Jadi mungkin ini agak ragu-ragu sih mau pakai matriks di sini sih, Liv. Jadi mungkin dari Alif ada pendapat itu, Liv. Boleh disuarakan. Nah, kalau misalnya sambil flashback yang kemarin-kemarin ya Mas, sebenarnya yang lebih banyak di garis besar kenapa akhirnya lebih banyak cons-nya daripada pro-nya, itu karena memang matriksnya juga dipakai sebagai OKR juga nih Mas. Nah, tadi kan yang sempat aku sebutin di bagian persentil tuh. Jadi di engineers juga ada diwajibin untuk persentilnya berapa persen kayak gitu. Nah, itu salah satu pemicu terbesarnya kenapa akhirnya banyak yang ramai untuk menolak seperti itu. Nah, sebenarnya kalau misalnya ditanya apakah itu cocok atau enggak diimplementasikan di sini, ketika aku mikirnya ya ini dari opini pribadi sih, kalau misalnya kita sama-sama udah tahu value-nya kenapa harus pakai matrix, terus emang dari semua orang juga punya awareness yang sama, kita ada di frekuensi yang sama nih, itu ya harusnya dari sisi kita nggak akan ada lagi nih kayak maksudnya iri dengki terkait punya teman nih kok lebih bagus atau enggak gitu kan. Karena kan harusnya dari enggak harusnya ya, idealnya kan setiap orang juga pengen bertumbuh lebih baik. Nah, ketika kita disediakan fasilitas untuk bertumbuh lebih baik dengan cara melihat matriks masing-masing, ya kenapa enggak kita coba kayak gitu. Kan kayak kita bisa aja ngadain sharing session ke teman-teman yang memang dari sisi performanya dia juga lebih baik, dia bisa bagiin tips and trick nih kayak gitu. Kan juga bisa. Gitu sih. Jadi lebih ke ngebentuk mindset-nya, terus cara nge-share value dari ngukur matriksnya ini apa gitu, Liv ya? Berarti, Liv ya? Betul gitu. Yang pasti kita harus ini sih ada di titik awal yang sama ya, startnya sama nih, benar-benar emang mindset kita disamain dulu. Oke, ya, cukup sih dari aku. Makasih, Liv, jawabannya. Keren. Lainnya di balik layar aja, Mas. Kasih tau. Ya, Ada yang mau ada lagi ya teman-teman? Boleh Mbak Pipit, monggo. Halo, mau nanya yang ini sih yang dibawain tema sama Mas Fadil sih tadi. Bagus banget sih Mas tadi relationship antar hubungan sama ini ya, pertemanan di mana tuh, di perkantoran gitu. Mau tanya dong Mas Fadil seputar apa ya, pertemanan, terus gimana cara ngadepin pimpinan gitu. Kebetulan kan saya juga udah pernah pindah-pindah dari tempat lain ke tempat lain gitu ya. Nah, kebetulan di studi case ya Mas ya, anggap aja ini pernah kejadian di salah satu kantor saya sebelumnya gitu. Gimana sih Mas cara ngadepin pimpinan itu yang apa yang udah kita kerjain dan apa yang udah kita kerjain tuh menurut pimpinan itu nggak sesuai gitu kan. Nah, dan selalu pimpinan itu ngancem gitu. Ini kamu nggak sesuai nih, aku kasih SP ya untuk quarter pas 1 ini di OKR tahun ini gitu. Terus kalau kita udah argumen, maksudnya kalau kerjaan nggak sesuai kan kita ada argumen dong Mas kalau misalnya ada pimpinan kayak gitu. Tapi pimpinan itu selalu bilangnya ngancemnya kayak gitu, ngasih SP, sedangkan kita tuh udah semaksimal mungkin gitu loh ngerjain kerjaan gitu. Nah, menurut Mas Fadil gimana sih caranya ngadepin pimpinan kayak gitu yang selalu apa dibilang ya,
otoriter sih Mas kalau menurut aku. Gimana ya Mas ngadepin pimpinan kayak gitu gitu. Bahkan saya kadang sampai apa ya, kalau pimpinan saya, bos saya dulu itu manggil gitu, kadang udah takut duluan gitu. Aduh nih gue bakalan ini nih apa namanya disalah-salahin nih gitu. Udah takut duluan, udah kayak istilahnya udah kayak keringet dingin udah keluar duluan gitu. Nah, gimana sih Mas ngadepin pimpinan kayak gitu Mas? Menurut Mas Fadil sendiri gitu. Oke, jadi bagus banget nih pertanyaannya dari Mbak Pipit, thank you. Jadi kalau mungkin ya memang kantor itu kan ada culture-nya itu toxic, ada juga yang emang positif gitu ya Mbak. Dan kita cuma bisa berusaha berkontribusi gimana ya kalau misalnya dari toxic ya kita bawa ke yang lebih bagus, dan kalau misalnya udah bagus gimana caranya kita improve. Nah kalau memang ya pimpinan kita itu udah toxic ya biasanya sih aku bawa bukti gitu bahwa yang aku kerjain itu memang udah sesuai. Ini loh Pak gitu. Nih aku udah kerjain ini. Terus dan secara common sense, tapi aku selalu nggak nyalahin sih. Aku pakai teknik yang itu tadi tuh yang feel a bit of unsure itu. Jadi aku bilang kayaknya yang seperti ini udah bagus kan ya. Kayaknya bukannya ini udah lumayan oke ya. Bisa nggak kalau misalnya ini sebenarnya mungkin ekspektasinya itu kurang masuk akal. Aku lebih bikin kepertanyaan supaya ya dia juga bisa introspeksi dari ekspektasinya, dari cara dia nge-treat kita, dan juga bisa realize bahwa performance kita itu nggak sejelek apa yang dia pikirkan gitu sebelumnya sih Mbak. Aku biasanya bawa bukti, dan ketika aku tunjukin aku nggak pakai teknik nyalain, dan aku juga nggak pakai teknik ngangkat diri gitu. Lihat nih kerjaan gue, lo tahu nggak gue hebat gini, enggak gitu. Tapi aku pakai teknik yang itu feel a bit of unsure. Jadi kita tetap ya kayak rendah diri gitu, dan dianya juga ngerasa tetap dalam posisi bosnya itu. Jadi nggak nyinggung. Nah nanti kalau misalnya setelah kita gituin dia juga nggak berubah, udah aku langsung resign sih Mbak. Gitu. Jadi aku pernah pengalaman gitu sampai sekarang itu aku ngisi di Glassdoor itu company itu selalu dengan bintang 1 dan dengan review yang luar biasa jeleknya. Kenapa? Karena cara dia, bahkan mereka itu ya ada beberapa gitu manajemennya, ada 2 orang yang toxic banget, bossy banget, dan cara mereka nge-treat employees itu jelek banget. Sampai aku itu Mbak, aku tuh trauma gitu, sama kayak Mbak Pipit gitu. Kalau misalnya udah dipanggil, itu udah dak-dikduk tuh. Nah, cuman saat itu kan aku memang kerjanya remote. Saat itu aku kerjanya remote, yang sampai bikin aku trauma itu dering handphone Mbak. Jadi kalau handphone udah dering tuh, aku langsung, waduh buset nih dipanggil nih gue nih, dia pasti disuruh nih. Apalagi kalau udah disuruh meeting gitu, secara walaupun online, itu juga aku udah dak-dikduk. Dan setelah aku resign pun itu handphone aku langsung silent terus gitu, saking yang nggak enak gitu Mbak. Tidur itu kalau misalnya tiba-tiba bunyi handphone langsung waduh. Ya akhirnya ya udah sih ya, tapi ya kalau itu sih ya memang toxic culture ya Mbak. Ya artinya kita itu kan punya value ya, kita itu punya value, dan kita harus realize bahwa kita itu ada harganya gitu, dan nggak bisa di-treat semena-mena kayak gitu. Dan value ini kita hold, dan kalau kita ternyata join di company yang ternyata mereka nggak menghargai value kita, ya untuk apa kita ada di situ, ya kita cari tempat lain lagi lah. Ya insya Allah masih banyak lah yang siap nampung gitu sih Mbak. Oke Mas, thank you Mas penjelasannya. Mantap nih, pertanyaannya mantap, jawabannya mantap. Iya. Nambahin dikit Mbak Pipit, kalau emang toxic banget nggak kuat ya cabut aja sambil bertekad dalam hati. Kalau seandainya kita yang jadi bos, gue nggak bakal jadi kayak gitu. Sama seandainya kalau gue jadi bos, gue bakal berusaha jadi apa sih yang gue pengenin kalau gue jadi pegawai, punya posisi kayak gimana sih, kayak gitu sih. Ya enggak? Oke, sip. Mantap Mas Tony. Siap, thank you. Oke, ada lagi? Masih ada waktu 5 menit. Herul kali nih, Herul mau story time nggak, Herul?
Storytelling apaan, Bang? Oh, kalian mau ceritain. Oh, yang diceritain Mas Reza. Ah, Ah, itu sih ancamannya kalau nggak nikah 2022 dipecat, Mas. Ais mau nanya Is. Boleh nambahin dong sedikit nanya ke Mas Fadil. Mas, tadi kan the way how we communicate ya, Mas Fadil. Mungkin ada satu lagi nih Mas terkait communication juga, tapi terkait how to responnya gitu Mas. Kadang kan kita suka ini ya, ada misalnya apalagi teman-teman tech nih yang relate banget, lagi ngoding, seru-seru ngoding, terus nggak baca japri, nggak bales kayak gitu Mas. Atau mungkin udah terlanjur banyak terus nggak kebales atau bahkan nggak dibaca tuh. Kan kadang as human tuh kita ngerasa kayak kok ini kayak udah 2 hari, 3 hari, 4 hari kok chat aku belum dibales ya gitu. Apalagi kalau misalnya kayak aku kan sensitif ya Mas ya, cewek-cewek ini aduh nggak dibales nih. Nggak dibales sama Ayang gitu. Nah itu kayak gimana tuh Mas? Baik dari sisi yang nggak dibalesnya atau mungkin dari sisi kita yang ya jangan bikin orang menunggu, jangan di PHP-in kayak gitu Mas. Ya. Tadi aku sebenarnya pengen nambahin satu lagi, cuma Mbak Alif udah bilang, udah langsung ke Mas Fadil aja ya, udah deh. Nah, jadi tadi ada yang ketinggalan. Jadi basically dengan kita kerja di remote itu, memang terkadang itu ada dorongan untuk kayak selalu aktif di grup, kayak ya artinya kalau misalnya diem-diem doang, takut ntar dikira nggak kerja apa segala macam. Ya sebenarnya ini bisa dibilang asumsi yang ya yang nggak sepenuhnya benar gitu. Dalam artian ya kita itu sebagai engineers itu memang kadang itu butuh apa ya, kayak lonely time lah Mbak. Artinya ketika di tengah-tengah coding itu memang HP itu udah kita balik ke layar, pintu udah dikunci, udah kirim pesan ke anak istri bilang jangan ganggu papa ya, jangan ganggu abah, jangan ganggu ayah gitu ya. Jadi kita udah ngunci gitu, sehingga yang kayak gini kadang sih ya bahkan sering kejadian sama aku balesnya itu kayak late response. Jadi ya bagi teman-teman yang lain ya sebenarnya perlu juga difahami bahwa engineers itu kadang ada yang kayak gitunya gitu, dan yang kayak gitunya ya kita harus asumsi bahwa ya memang coding itu rada ribet gitu kalau lagi di tengah-tengah terus tiba-tiba diganggu, ada meeting ini meeting itu, akhirnya lagi in the zone terus udah keluar lagi, terus kita mau balik lagi, nah itu udah males tuh Mbak. Jadi wajar sih kalau misalnya dibalasnya lama. Nah tapi yang kedua kalau sampai 2 hari juga ya how busy are you kan gitu kan, kita kan dalam lu sesibuk apa sih ya kan, sampai 2 hari nggak dibales chatan gue, emang siapa gitu, Jokowi, Pak Luhut ya, sampai kagak bales. Ini kan yang ya kalau 2 hari menurut aku sih nggak wajar sih ya. Jadi kita harus take the middle ground gitu, bahwa dari segi engineers mereka juga ya tentunya bukan engineers doang, artinya semua profesi itu yang mereka ketika lagi in the zone dan mereka nggak suka dengan adanya interupsi sehingga kadang japrian atau segala macam ada late response, dan itu wajar. Dan yang kedua ya namanya walaupun remote working kita nggak perlu ada dorongan harus apa ya, harus aktif, harus bawel di grup, harus gini-gini segala macam, dalam artian supaya dikira sibuk, supaya dikira aktif, supaya dikira ini. Enggak kok, kita benar-benar ngelihat end produknya kok, walaupun dia nggak pernah bersuara, tetapi ya kerjaan jalan, fitur juga, MR juga jalan terus, codingannya bagus, apa segala macam, itu sih yang kita lihat. Jadi bukan bawel di grupnya. Jadi dari engineers juga nggak perlu apa ya, nggak perlu sampai mengorbankan apa yang kalau emang tipenya itu adalah nggak bisa diganggu ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting dikasih tahu, dan orang-orang lain juga ada ekspektasinya, jangan sampai kelamaan sampai 2 hari 3 hari nggak dibales-bales ya, karena kita kan ya namanya kerja bareng ya otomatis komunikasi itu ya harus ya 2 arah sih ya. Paling gitu sih Mbak Ais, kita take the middle ground aja sih. Mantap. Makasih Mas Fadil. Ini ada yang mau nambahin Mbak Fariha ya? Boleh Mbak? Halo. Ya, aku mau nambahin sedikit dari apa yang aku dapat kali ya. Jadi nggak tahu sih ini cocok atau enggak, tapi kayaknya sih mungkin cocok ya untuk apa namanya, kita yang kerjanya jarak jauh gitu. Kemarin tuh aku sempat dapat apa ya,
semacam quotes, bukan quotes sih, apa sih yang aku pegang sampai sekarang tuh adalah tidak ada yang bisa menyakiti diri kita selain ekspektasi kita terhadap apa-apa yang tidak bisa kendalikan. Jadi kadang tuh kita suka sebel, kesel sendiri, marah, overthinking, apalagi kalau aku kan baru-baru ini juga kan kerja di dengan sistem yang remote kayak gini kan. Jadi kalau misalnya ngeliat, kok chat gue udah dibaca tapi kok belum dibalas-balas ya, ini kenapa ya, gitu-gitu kan. Iya, performa gue jelek gimana gitu kan. Nah, jadi kan maksudnya apa ya? Ya udah gitu, ketika misalnya kita lihat kebetulan, oh chat gue cuma dibaca doang, ya udah sampai situ aja, nggak usah ditafsirin lebih lagi gitu, nggak usah sampai ini gue chatnya cuma dibaca doang, jangan-jangan orang ini kesel, jangan-jangan orang ini gini, ataupun berpikir positif juga ya nggak usah gitu, maksudnya ketika apa yang terjadi pada kita ya udah that's it gitu, ya udah itu aja, nggak usah sampai harus ditafsirin, nggak usah dipositifin, nggak usah di negatifin, karena ketika kita positifin berarti kan kita memasang suatu ekspektasi. Nah terus habis itu ketika pun negatif ya itu juga suatu ekspektasi gitu kan, ketika misalnya suatu saat ternyata kok ekspektasi gue kok kagak benar ya gitu kan, jadi kan bisa mungkin jadinya kita bersyukur atau bisa juga kita akhirnya kecewa, sebel, gimana gitu kan. Jadi itu menurut aku ngena banget sih di aku gitu. Jadi tidak ada tuh yang bisa menyakiti diri kita selain ekspektasi terhadap apa-apa yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa kendaliin, ya udah nggak usah pasang ekspektasi ke sana. Kita nggak usah pasang ekspektasi dari respon orang. Kita nggak usah pasang ekspektasi dari gue pingin banget nih chat gue tuh langsung dibales, gue pingin banget nih chat gue tuh bakal ibaratnya dihargain banget gitu kan, itu kan di luar kontrol kita. Nah jadi ya udah, kita boleh sih mempunyai ekspektasi tapi terhadap hal-hal yang bisa kita kendalikan aja gitu. Wah, udah, terima kasih. Terima kasih Mbak Fariha. Mbak Fariha ini buat yang belum tahu guru agama SD Mbak ya di SMM. Kok tahu sih? Oh, kalau saya banyak Mbak. Dapat info dari Ijul. Ijul suka nyari-nyari biasanya. Iya, biasanya. Ini udah jam 5 juga nih, Mas Reja. Jadi mau nambahin atau enggak, Mas? Nambahin apa tuh, Tommy? Katanya ada yang mau nanya lagi. Nggak jadi? Udah sih, udah. Paling saya mau nyampein, sebelum ditutup, saya mau nyampein sesuatu kali, Tommy ya. Boleh, Mas. Monggo. Jadi thank you banget tadi sesinya, benar-benar insightful banget. Terus ada quotes juga tadi ya, salah satu quotes yang saya pegang gitu ya. Saya selama ini saya selalu memegang beberapa quotes gitu. Salah satunya tadi yang Alif juga sempat tunjukin tuh. Ibaratnya kita nggak bakal bisa improve kalau kita nggak measure gitu. Jadi we can improve what if we don't measure gitu ya. Itu penting banget tuh. Saya juga punya quotes lainnya sebenarnya yang tadi relate sama Khairul. Saya punya yang saya selalu pegang gitu ya. Love will find you if you try gitu ya. Nah, makanya saya waktu itu sempat bilang sama Khairul nih, ini konteksnya bercanda tapi rada serius sebenarnya. Konteksnya saya bilang, kalau tahun 2022 nggak nikah, lu gue pecat ya, gitu. Khairul saya pecat ya, gitu. Maksudnya sambil bercanda gitu ya. Tapi di satu sisi saya encourage juga Khairul biar bisa melengkapi separuh agamanya, biar bisa lebih ada yang support gitu ya in daily activity, jadi bisa ada nemenin Khairul juga. Jadi secara performance di kerjanya tetap bagus, secara kehidupannya juga bisa lebih bagus lagi. Nah itu makanya yang saya coba akhirnya ngomong kayak gitu tuh. Jadi saya nggak pakai SP, langsung saya pecat ya kalau misalnya tahun 2022 nggak nikah. Tapi ini mumpung kita juga mau Ramadan juga teman-teman, mudah-mudahan kita juga saling bisa saling maafkan gitu ya. Jadi dari saya pribadi saya juga mohon maaf lahir batin. Tapi alhamdulillah dengan saya ngomong kayak gitu, insya Allah Khairul habis Lebaran akan nikah teman-teman. Jadi ini mohon doanya juga dari teman-teman semua buat Khairul supaya semua rencananya dilancarkan. Insya Allah doanya juga bisa nyampe ke Khairul sama calon istrinya. Nggak ada yang satu hal atau dua hal yang benar-benar kayak jadi blocker. Dan yang paling penting kalau Khairul nanti pas lagi nikah, tolong jangan digangguin karena saya takutnya pas ntar dia ijab kabul tiba-tiba ada yang nanyain infranya kenapa server down atau kenapa nanti jadi dia nikahnya bawa laptop gitu. Saya pengen hindari. Jadi saling ngerti aja, kasih space buat Khairul beberapa saat dulu selama dia persiapan nikah. Jadi mudah-mudahan ntar juga
bisa lancar lah buat eventnya Khairul ini nanti. Jadi sekali lagi selamat memasuki bulan Ramadan bagi yang Muslim, bagi yang merayakannya juga. Sekali lagi mohon maaf lahir batin kalau saya banyak kesalahan, banyak kekurangan. Insya Allah kita bisa jadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Thank you, dan saya balik lagi ke Tommy. Oke, terima kasih kata dari Mas Reja menutup Tech Talk kali ini. Terima kasih udah datang semuanya. Mohon maaf lahir batin. Insya Allah mulai Senin atau Minggu kali ya, mulai puasa. Selamat juga buat Khairul. Ntar jangan lupa kita datang ke Makassar buat pernikahan Khairul. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.